Akhirnya harga PS3 dan PS4 menyentuh di angka yang sama. Di harga 2 jutaan kita bisa milih mau beli PS3 atau PS4. Tapi, hal itu malah bikin kita bingung pilih yang mana. Kalau beli PS4 dapatnya yang OFV atau original, mainnya masih pakai game digital atau kaset, yang mana harga gamenya bisa 200 ribuan. Cuman kualitas grafis udah Full HD dan banyak game terbaru, dengan gameplay yang bagus-bagus. Kalau beli PS3 dapat yang CFW, nggak perlu main pakai kaset, dan bisa isi game sendiri, yang pastinya lebih murah. Cuman grafis game PS3 masih di 720p dan gamenya udah jadul-jadul. Jadi mending mana? Beli PS4 atau PS3? Nah, daripada bingung, yuk kita bahas. Dengan budget 2 jutaan, buat PS3 ini bisa masuk ke posisi high level. Jadi bisa dapat versi paling akhir atau paling baru. Sedangkan buat PS4, posisinya masih di entry level, di mana paling memungkinkan dapat PS4 versi FAT atau seri paling awal. Baik PS3 atau PS4, kita dapatkan kondisi second ya. Buat PS4 dengan harga 2 jutaan, nggak mungkin dapat kondisi benar-benar baru. Setelah kami coba riset harga pasaran, baik di marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Facebook Marketplace, berikut perbandingan harga dengan spek PS3 dan PS4 yang bisa didapatkan. Dengan budget 2 jutaan, kita bisa bebas memilih PS3 seri apapun. Bahkan bisa dapat versi CFW atau hand sekalipun. Berbeda dengan PS4 yang terbatas pilihannya. 2 juta hanya mentok dapat PS4 versi FAT atau versi paling awal. Ini pun dapat FAT seri 10 atau 11, di mana usia mesinnya udah sangat tua. PS4 yang didapat juga masih firmware original. Kalau mau yang CFW itu harganya 3 jutaan ke atas. Nah, dengan spek seperti itu ada plus minusnya, baik beli PS3 atau PS4. Pertama, kita bahas dulu dari konsol PS3. Enaknya kalau beli PS3 itu ada banyak alternatif pilihannya. Dengan 2 juta, kita bisa bebas pilih tipe PS3. Mau yang fat, slim, sampai super slim juga bisa. Untuk versi yang paling baru ada PS3 Super Slim seri 43. Model terakhir PS3 yang dirilis tahun 2012. Paling aman memang pilih versi slim atau super slim yang seri akhir. Biasanya mesin masih lumayan bagus dibanding seri fat. Jadi untuk konsol PS3, budget 2 juta udah termasuk mewah. Bisa dapat spek paling baru dengan kondisi yang lumayan bagus. Selain dapat versi paling baru, dengan budget 2 juta bisa dapat PS3 yang sudah CFW. CFW atau Custom Firmware artinya PS3 sudah dimodif sehingga bisa main game tanpa kaset game original. Tinggal isi game di harddisk internal lalu bebas main game. Biasanya beli PS3 CFW sudah sekalian diisi game dan bisa request game sesuai selera. Jadi gak perlu mikir lagi ya biaya beli kaset gamenya. Cuman ada beberapa kekurangan yang dimiliki PS3. Pertama, dari koleksi game PS3 yang sudah tergolong jadul untuk saat ini. PS3 rilis pertama kali di tahun 2006. Dan saat ini sudah berusia hampir 19 tahun. Usia yang cukup tua untuk sebuah konsol. PlayStation sendiri sudah menghentikan rilisan game terbaru untuk PS3 sejak tahun 2020. Jadi sudah 5 tahun lamanya ya PS3 tidak mendapat game baru. Buat kalian fans berat seri Uncharted, The Last of Us, God of War, atau Red Dead Redemption, udah saatnya pindah ke konsol yang lebih tinggi seperti PS4. Karena lanjutan serinya tidak rilis di PS3, melainkan di PS4. Kedua, dari sisi grafisnya. Konsol PS3 sebenarnya sudah mendukung grafis 1080 Full HD. Tapi, semua game PS3 masih menggunakan resolusi HD 720p. Saat main game, grafis yang ditampilkan ke layar TV adalah 720p. Kalau pakai TV biasa dengan ukuran kecil, mungkin nggak masalah.
Tapi saat ini sudah banyak yang pakai TV layar besar dengan resolusi minimal 1080p. Otomatis grafis PS3 akan terlihat agak kotak-kotak atau buram. Nah, kalau kalian pakai TV 40 inch, bahkan yang sudah support 4K, siap-siap grafis PS3 akan tampil nggak sesuai ekspektasi kalian. Ketiga, dari sisi mesinnya. PS3 sejak awal rilis sampai saat ini sudah berusia 19 tahun. Untuk konsol seri terakhir rilis tahun 2017, berarti sudah 8 tahun. Nah, jangan berharap bisa dapat PS3 dengan kondisi benar-benar baru atau usia mesin masih muda. Hampir semua PS3 yang dijual di pasaran sudah melewati kepemilikan beberapa orang. Sudah pernah bongkar, bahkan servis. Kebanyakan yang dijual posisi sudah refurbish, yaitu stok lama yang sudah diperbaiki atau dibersihkan supaya layak pakai seperti baru. Sebenarnya masih aman-aman saja asal dipakai sewajarnya. Perawatannya juga harus rutin. Jika mesin udah cepat panas atau kipas udah berisik, tandanya perlu diservis, cleaning, dan ganti pasta. Terakhir, dari sisi fitur online-nya. PS3 masih bisa online, hanya untuk update sistem saja. Ini cuma bisa dirasakan oleh pengguna PS3 yang masih memakai firmware original. Sedangkan PS3 yang sudah CFW tidak bisa, bahkan dilarang untuk update sistem. PS3 original firmware ini masih bisa main pakai kaset atau Blu-ray disc. Namun game yang mendukung fitur multiplayer online saat ini sudah tidak bisa online lagi. Sebab server buat online sudah ditutup, baik dari pihak developer game atau PlayStation. Sudah tidak ada lagi game online yang bisa dimainkan di PS3. Semuanya full offline. Jadi kurang cocok buat kalian yang tipe pemain online. Berbeda dengan PS3, PS4 justru unggul dari sisi yang tidak dimiliki PS3. Pertama, dari sisi katalog game. PS4 sebagai konsol lanjutan dari PS3 pastinya memiliki koleksi game lebih baru. Game favorit di PS3 kebanyakan dilanjutkan serinya di PS4. Contohnya game God of War 2018 yang melanjutkan game God of War 3 di PS3. Masih banyak seri game lain seperti Uncharted, Red Dead Redemption, The Witcher, dan Assassin's Creed yang melanjutkan seri gamenya di PS4. Kalau kalian fans berat franchise game tadi, nggak afdol kalau nggak lanjut di PS4. PS4 juga masih mendapat dukungan game-game terbaru. Contohnya game Upin Ipin Universe yang masih dirilis di PS4. Nah, ini cocok buat kalian yang bosan dengan game-game lama dan pengen cobain pengalaman baru. Selain game-game terbaru, grafis game PS4 jelas jauh lebih bagus dibanding PS3. Di mana game PS3 masih menggunakan resolusi 720p, sedangkan PS4 sudah memakai resolusi Full HD 1080p. Banyak game PS4 sudah menggunakan frame rate 60 fps, sedangkan PS3 masih 30 fps. Jadi gerakan di dalam game PS4 terlihat lebih smooth dan beberapa bagian terlihat lebih detail. Ini membuat pengalaman bermain jadi lebih nyaman. Bahkan beberapa game PS3 juga dirilis ulang di PS4 dengan kualitas grafis yang ditingkatkan, seperti game The Last of Us Remaster, Shadow of the Colossus, God of War 3, dan yang paling terkenal ada GTA 5. Dari sisi hardware, PS4 jauh lebih unggul. Punya prosesor lebih kencang dan RAM lebih besar, membuat pemrosesan game jadi lebih cepat. Proses loading game juga lebih cepat dan dibuat main 60 fps, tidak membuat mesin cepat panas. Berbeda dengan PS3, server online PS4 masih tetap aktif sampai sekarang dan akan tetap aktif dalam waktu yang cukup lama, melihat jumlah pemain PS4 yang sangat banyak. Kita masih bisa mabar bareng teman-teman lewat fitur multiplayer online, seperti main game eFootball, Call of Duty, Monster Hunter, dan masih banyak lagi. Dukungan PlayStation Network dan PlayStation Plus juga masih aktif di PS4. Kita masih bisa belanja game digital, ataupun berlangganan PS Plus yang berisi ratusan game gratis tiap bulannya.
Tapi dengan budget 2 jutaan, nggak banyak tipe PS4 yang bisa dipilih. Cuman PS4 Fat saja yang masuk dengan budget 2 juta. Itu pun PS4 Fat seri lama, seperti seri 10 atau 11. Nah, dengan budget 2 juta, kita cuma dapat PS4 versi original firmware, dan biasanya masih kosongan alias tidak ada gamenya. Di angka 2 juta ini sulit ya, dapat PS4 Fat yang sudah CFW dan terisi game. Versi CFW minimal di harga 2,8 atau 3 juta. Saya sendiri nggak ada masalah ya dengan PS4 original firmware, karena untuk game bisa berlangganan PS Plus atau beli kaset game yang second. Tapi buat orang yang sukanya gratisan, pasti ngincernya CFW supaya bisa diisi game gratisan juga. Nah, kalau kalian tipe seperti itu, cocoknya memang pilih PS3 saja, karena budget 2 juta bisa dapat PS3 yang CFW dan sudah full game. Banyak yang menghindari PS4 original firmware karena melihat harga game PS4 yang mahal-mahal. Ada yang harga 300, bahkan game baru bisa di harga 800-an. Sebenarnya harga gamenya relatif ya. Ada yang mahal, tapi ada juga yang murah. Seperti game God of War, Horizon Zero Dawn, atau game bola tahun 2020, itu harga kasetnya berkisar 100-200-an saja. Dengan kondisi second tapi masih mulus dan normal. Memang harga game rilisan terbaru biasanya lebih mahal. Harus nunggu 2-3 tahun, baru harganya turun. Saya sendiri bukan tipe day one gamer ya, jadi nggak harus mainin saat awal rilis. Justru game-game lama masih banyak yang belum dimainin dan harganya murah-murah. Kecuali kalian tipe gamer fanatik yang harus main saat awal rilis. Mau nggak mau harus ngeluarin budget lebih buat beli gamenya. Dengan budget 2 jutaan, ini paling mentok dapat PS4 Fat. Itu pun seri 10, seri paling awal dari PS4. PS4 Fat seri 10 ini rilis sejak 2013 dan memang produksinya udah dihentikan karena diganti dengan seri Slim dan juga seri Pro. Kalau dihitung secara umur sudah 12 tahunan, usia yang cukup tua untuk sebuah konsol, hampir sama dengan seri PS3 Super Slim. Usia tua ini punya risiko lebih besar, di mana mesin rusak atau mati. Kalaupun dapatnya masih mulus, pasti butuh cleaning kipasnya dan ganti pasta. Jadi siapkan biaya tambahan untuk servisnya. Kalau mau beli PS4 Fat bekas, saran cari yang pemakaian pribadi. Jangan pilih bekas rental, karena pemakaian terlalu sering, resiko kerusakan jadi lebih besar. Lebih bagus lagi beli di toko terdekat yang menawarkan garansi dan juga servis. Jadi mending mana boys? PS3 atau PS4? Nah, balik lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Pengennya main game apa? Butuh grafis bagus atau tidak? Harus main game-game terbaru atau tidak? Baik PS3 atau PS4 punya poin plus dan minusnya masing-masing. Jadi nggak perlu FOMO ikut-ikutan yang lainnya. Sesuaikan saja dengan kemampuan kalian. Selama kita enjoy mainnya, artinya konsol tersebut bagus buat kita. Oke boys, semoga videonya bermanfaat. See you next video.